Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi nujumiz zulam. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Sidang Jumat yang berbahagia, pada kesempatan khutbah hari ini, khatib berwasiat pada diri sendiri, umumnya hadirin sekalian, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak merenung dan bertafakur betapa roda waktu begitu cepat berputar, dan kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk sampai di bulan Sya'ban, bahkan di penghujung bulan Sya'ban yang tidak terasa. Insya Allah kurang lebih seminggu akan datang bulan suci, bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, di malam-malam bulan Ramadan itu terjadi pergolakan metafisik, berteriak, menjerit para malaikat, bahkan makhluk-makhluk langit, bintang gemintang, bulan, matahari, planet, tata surya, nebula dan galaksi, burung-burung di udara, ikan-ikan di lautan, semua berseru tuba li ummati Muhammad, beruntung bagi umat Muhammad. Kenapa? Karena umat Muhammad yang diberikan satu bulan suci yang dapat menghapuskan segala kesalahan dan bahkan mengantarnya pada ketakwaan, yakni bulan Ramadan. Tetapi kata Nabi, bulan Sya'ban justru banyak dilupakan orang karena dia posisinya terjepit antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Padahal 3 bulan ini berturut-turut sampai diberi gelar bulan Rajab Syahrullah, bulan Allah. Bulan Sya'ban itu bulan Rasulullah. Karena itu beliau banyak bersyukur di bulan ini. Dan bulan Ramadan adalah bulan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah banyak bersyukur dan banyak melakukan ibadah di bulan Sya'ban sebagai persiapan latihan untuk perang sesungguhnya di bulan Ramadan, dan sebagai rasa syukur karena diberi hadiah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan hadiah itu diberikan? Di bulan Rajab, di penghujung bulan Rajab tanggal 27, fenomena peristiwa Isra dan Mi'raj. Saat Rasul berdialog dengan Allah, Rasul mempersembahkan penghormatan dan kemudian diabadikan dalam setiap sholat kita, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Allah berkata, keselamatan, kesejahteraan,
hanya untukmu kuberikan wahai nabiku tercinta. Ya Muhammad, sal tu'ta. Hai Muhammad, minta apa saja akan kuberi. Tapi Nabi nggak minta apa-apa, cuma satu yang aku minta, kata Nabi, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Tolong ya Allah, keselamatan itu bukan cuma untukku, tapi berikan juga untuk umat hamba-hambamu yang soleh. Maka wajar kalau kemudian disebut laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minin raufun rahim. Sangat welas, sangat asih Kangjeng Rasul itu kepada kita umatnya, bahkan di hadapan Allah saja masih ingat kita. Dan akhirnya Allah kasih hadiah untuk Rasulullah yang teruntuk juga umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa hadiah itu? Sebuah pertanyaan yang menggelitik. Apa kelebihan Nabi kita? Justru itu kelebihannya welas asih, karena welas asih beliau lebih hebat dari Nabi yang lain. Tapi Nabi Nuh kan diberi kemampuan menaklukkan tsunami. Kalau tsunami Indonesia cuma menenggelamkan Aceh, tapi tsunami Nuh 2/3 daratan bumi tenggelam. Dan ditaklukkan oleh Nabi Nuh. Sementara Ibrahim menaklukkan api. Lalu Nabi Musa menaklukkan laut, bahkan terbelah menjadi 2. Nabi Daud menaklukkan besi. Nabi Sulaiman menaklukkan angin. 4 unsur alam semesta semua ditaklukkan. Dan yang lebih hebat, Nabi Isa alaihi salam menaklukkan penyakit. Yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berlari, bahkan yang mati gom bi'idznillah, bangun dengan izin Allah, hidup. Lalu pertanyaan menggelitik, apa kelebihan Nabi kita? Ternyata Nabi kita diberi kelebihan oleh Allah menaklukkan makhluk raksasa yang sejak zaman nol sampai detik ini tidak ada yang mampu menaklukkannya. Apa makhluk raksasa itu yang ditaklukkan oleh Nabi Muhammad? Ruang dan waktu. Jarak Mekah ke Palestina dilipat hanya dalam beberapa detik, dan jarak Palestina melalui 7 petala langit hingga Sidratul Muntaha itu pun ditaklukkan hanya dalam beberapa jam. Jadi tidak ada jarak, tidak ada ruang, tidak ada waktu, ditaklukkan kepada Nabi Muhammad. Dan hebatnya penaklukan itu justru dihadiahkan kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan? Ramadan. Ini dialog Nabi Musa. Ya Rabbi, hal akramtani ahadan mithla ma akramtani haitsu asma'tani kalamak. Ya Allah, apakah engkau memuliakan seseorang sebagaimana engkau memuliakan aku, manakala engkau mampu memberikan kemampuan aku dapat mendengar kalammu secara langsung, sehingga diberi gelar kalimullah. Kata Allah, iya, aku muliakan yang lain dari kamu, dan bukan cuma seorang tapi banyak. Ukhrijuhum fi akhiriz zaman, aku keluarkan dia di akhir zaman. Fa'ukrimuhum, dan aku muliakan mereka. Siapa? Bisyahri Ramadan, dengan bulan Ramadan. Hum, mereka adalah ummatu Muhammad, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Allah, hei Musa, baini wa bainak sab'una alfa hijab, antara aku dengan engkau ada 70.000 hijab, 70.000 penghalang, dan kemudian tersingkap lalu kita bisa dialog. Sementara Nabi Yunus itu ada 3 hijab. Zulmatul lail, kegelapan malam, zulmatul bahri, kegelapan lautan, dan yang ketiga zulmatul hud, kegelapan perut ikan. Tapi ditembus dengan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Semua hijab, berhijab para nabi. Tetapi di bulan Ramadan, apa kata Nabi?
tuftahu abwabus sama, dibuka semua pintu langit tanpa hijab. Allah turun fi sama'id dunya, ke langit dunia, menjemput umat Nabi Muhammad. Hal min muhibbin fanuhibbuh. Adakah malam Ramadan ini yang mencintai aku, niscaya aku mencintainya. Hal min mustaghfirin fanastaghfiruh. Adakah yang istighfar, niscaya aku ampuni dia. Hal min taibin fanaqbalu taubatah. Adakah orang yang bertobat, aku terima tobatnya. Hal min sa'ilin fanu'ti. Adakah yang minta sesuatu, ku berikan apapun. Dan itu tanpa hijab di bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk dapat menikmati atmosfer Ramadan. Gunakan sebaik-baiknya kesempatan itu untuk bermunajat, berdialog mesra dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dengan sholat, dengan puasa, dengan tadarus Al-Quran, dengan tasbih, dengan zikir dan sedekah. Mudah-mudahan Allah memberikan inayah kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.